Kemudian ini kita, Pak Dokter, saya mau tanya dari tentang keilmuan Pak Dokter, ya dari jenjang proses akademis tadi dari S1, S2 sampai ke S3 itu, kira-kira apa yang menarik mungkin bagi Pak Dokter tentang keilmuan yang Pak Dokter gali sampai ke jenjang S3 ini, gitu, yang lebih menarik menurut Pak Dokter? Oke. Sebenarnya saya akan coba mengkaji ya tapi nanti kan bisa perspektif lain menurut ilmuwan lain ya. Tapi saya berangkat itu kan dari hukum ya. Nah, di S1 itu kan saya coba memadukan gimana sih investasi kita ini harus berwawasan lingkungan. Kan wawasan lingkungannya bukan hanya dilihat dalam konteks wawasan lingkungan dalam paradigmanya modern hari ini, ya, tapi juga harus dilihat juga kan wawasan lingkungannya menurut masyarakat tempatan, kearifan lokalnya harus diperhatikan, kemudian juga lingkungannya juga diperhatikan, karena kita tahu ya bicara tentang kebudayaan itu faktor utamanya memang banyak pendapat pakar mengatakan adalah manusia. Tetapi kalau saya berpandangan faktor utama kebudayaan itu ya alam ya, karena alam yang membentuk manusia kan. Pada prinsipnya manusia itu sama ya di mana-mana saja. Tetapi kan karena alamnya berbeda, tantangannya berbeda, cara hidupnya berbeda tergantung pada alam, maka disitulah membentuk budayanya. Nah, terpulang daripada itu kan saya coba ya otomatis cara memperlakukan alam itu dalam konteks investasi ya, itu kan harus mengedepankan berwawasan lingkungan. Lingkungan ini ya masuk lingkungan manusia, lingkungan alam, bahkan lingkungan terhadap suprasubjek kepada Tuhan itu sendiri kan. Kita harus sampai ke sana dalam melakukan pengelolaan alam itu. Nah ini target saya waktu di kuliah S1 berbasis lingkungan. Makanya kalau di S2 saya coba lebih mengecilkan di investasi, di hukum bisnis itu apa sih? Saya coba membahasnya tentang kontrak. Ya, lebih spesifik lagi. Karena di dalam investasi ada kontrak di sana. Nah, kontrak yang dipahami selama ini kan adalah kontrak yang berbasis man to man kan, manusia dengan manusia. Ya. Ternyata kan bicara kontrak sebenarnya kan bukan itu saja. Kenapa? Karena sekarang ini ya paradigma itu tadi akan muncul kan, antroposentrismenya sangat dominan. Terlebih lagi ya, manusia memposisikan sebagai yang mendominasi. Makanya bicara kontrak, bicara manusia dengan manusia. Seolah-olah kan kontrak itu kan mempertemukan para pihak sebenarnya. Para pihak itu siapa? Subjek kan. Sehingga kontrak itu kan mempertemukan subjek satu dengan subjek yang lainnya. Nah, paradigma antroposentrisme ini menyatakan bahwa manusia sebagai subjek satu-satunya. Makanya kontrak pun selama ini dipahami sebagai manusia selaku subjek yang bisa berkomunikasi atau melakukan ikatan dengan manusia satu dengan yang lainnya. Terbatas itu saja. Berarti sebatas manusia sama manusia saja. Padahal sebenarnya kan bicara kontrak, bicara para subjek. Subjek itu kan yaitu ciptaan dari Tuhan. Tuhan sebagai supra-subjeknya, manusia dan alam itu sebagai subjeknya, karena sama-sama diposisikan sebagai yang diciptakan. Nah, yang menciptakan Tuhan, yang diciptakan itu adalah manusia dan alam. Sehingga dimungkinkan sekali ya, alam itu bisa mengikatkan dirinya kepada manusia atau melakukan ikatan kontraktual itu sendiri. Itu di S2. Nah, S3 saya coba tingkatkan lagi ya. Tetap ruangnya kontrak, tetapi dalam perspektif filsafat lingkungan Hendrik Skolimowski. Nah, karena menarik di banyak para pemikir Barat itu nuansanya antroposentrisme, tetapi Hendrik Skolimowski tetap memberikan peluang kepada alam. Tetap memberikan peluang kepada alam. Posisi alam itu dibuat atau diperlakukan sama seperti manusia sebagai subjek. Alam itu sendiri. Nah, ini menariknya Skolimowski. Berarti memposisikan sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Sehingga kan kontrak itu kan sebenarnya
posisi yang setara antara para subjek. Makanya sekarang kan banyak kita lihat kontrak, banyak kita lihat perjanjian, itu kan bicaranya hanya manusia dengan manusia. Khusus untuk pengelolaan sumber daya alam, ya, khusus untuk pengelolaan sumber daya alam, seharusnya baik itu kontrak yang dibuat negara, baik itu nanti di kontrak yang dibuat oleh privat, ya, itu seharusnya memperhatikan alam, dia juga diperlakukan seharusnya sebagai subjek. Nah itu peristiwa yang kontrak, contohnya tadi yang kontrak yang dibuat oleh negara seperti kontrak Freeport terhadap masyarakat di sana. Nah ini bagaimana ini? Oke, jadi kan saya kan juga subbab khususnya atau studi kasusnya itu kan kontrak Freeport sebenarnya. Nah, karena ya selama ini kan Freeport termasuk isu seksi di Indonesia kan. Nah, makanya saya menarik untuk membahas tentang Freeport itu sendiri. Nah, di kontrak Freeport itu kan para pihaknya hanya dua saja, yaitu negara dan perusahaan asing. Nah, itu saja. Sehingga negara mengasumsikan bahwa negara itu punya sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa mendatangkan profit untuk kepentingan APBN, untuk kepentingan negara, kan itu dia. Makanya dalam hal pengelolaannya negara coba melibatkan perusahaan asing. Tetapi negara seolah-olah lupa bahwa sebenarnya pengelolaan sumber daya alam itu kan juga harus memperhatikan masyarakat tempatan atau masyarakat adat itu sendiri. Nah, selama ini kan pemerintah coba berjalan sendiri. Padahal kita tahu bersama bahwa negara ini kan sebenarnya lahirnya karena masyarakat-masyarakat yang sebelum negara itu lahir sudah ada di Nusantara ini. Bahkan sebelum Indonesia lahir kan kita juga negara kita kan masih negara Nusantara yang mungkin yang dia juga dipimpin oleh beberapa orang, baik itu sistem kerajaan, baik itu sistem kedatuan kan. Nah, kalau dia sistem kedatuan maka datu-datu yang coba melakukan pengelolaan masyarakat dan juga sumber daya alamnya dibagi kan, tata ruangnya oleh masyarakat hukum adat ini. Beda dengan sekarang. Sekarang kan coba lebih, ya kita sama-sama tahu ya, pro investasi ya. Negara kan lebih pro terhadap investasi. Itu yang saya coba telaah di disertasi. Makanya saya menarik juga ketika melihat atau mengkaji tentang kontrak karya pertambangan itu. Di sana kan ada wilayah kontrak itu kan itu sebenarnya meliputi wilayah masyarakat masyarakat hukum adat suku Amungme ya di Papua ya. Di Papua, suku Amungme. Ya, suku Amungme dan suku Komoro. Ada berapa suku di sana? Di sana ada banyak suku ya. Tetapi yang secara langsung wilayah Freeport itu ya masuk ke wilayah suku Amungme dan suku Komoro. Nah, tanpa adanya komunikasi negara dengan suku tersebut, dengan masyarakat adat itu, negara langsung saja membuat kontrak dengan perusahaan Freeport. Makanya sekarang kan semakin termarginalkan. Padahal di wilayah Freeport itu, di wilayah tambang Freeport itu wilayah sakralnya masyarakat hukum adat suku Amungme itu. Dia tempat sembahyangnya di sana, tempat kuburan-kuburan tua para leluhurnya ada di sana. Itu demi kepentingan investasi ya sekarang terabaikan. Iya. Nah, maunya untuk skop ini ya negara memahami itu supaya lebih mengedepankan aspek masyarakat hukum adat dan hak-hak yang ada dalam masyarakat hukum adat. Ini menurut Pak Dokter, ini perspektif masyarakat adat itu seperti apa nih? Masyarakat hukum adat sebenarnya kan masyarakat hukum adat itu ya sekelompok atau sekumpulan orang yang dia di dalamnya ada adat istiadatnya, ada hukum adatnya, dan orang-orang yang mengikuti adat istiadat dan hukum adat itu sendiri. Kemudian dia juga lahir dari garis keturunan, bahkan kelompok-kelompok
yang tinggal dan diam di wilayah itu sendiri. Nah, itu masyarakat hukum adat kan. Misalnya kalau kita di Sumatera bagian tengah ini ya, saya contohkan mungkin di bagian Kampar misalnya kan. Nah, kita ini juga disebut sebagai masyarakat hukum adat. Kenapa? Karena masih ada adat istiadat di sana. Masih ada hukum adat, masih ada hak ulayat, masih ada hutan ulayatnya. Kenapa? Karena kita masih ada hutan ulayat yang tidak boleh diganggu kan. Tidak boleh diganggu. Yaitu untuk tempat tinggalnya makhluk-makhluk di luar manusia. Kalau semua dijarah ya di luar manusia, selain manusia kan. Baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata kan. Karena kita tahu kan dalam konteks keagamaan itu kan makhluk gaib itu ada. Nah, mereka juga butuh tempat tinggal. Kalau kita habisi semua tempat tinggal mereka, di mana lagi mereka tinggal? Wajar saja mereka mengganggu manusia. Harimau-harimau kalau dia tidak ada tempat tinggal, wajar saja dia masuk ke dalam lingkungan masyarakat manusia. Berarti yang disalah itu kan bukan harimaunya, iya, berarti masuk ke pemukiman ya kan? Iya. Yang disalahkan tuh karena manusia overload masuk di luar batasnya. Nah, kalau dalam konteks masyarakat hukum adat itu kan tidak. Dibaginya tuh wilayah hutan adat nih. Jangan manusia masuki nih. Kenapa? Karena disinilah tempat tinggal makhluk di luar atau selain manusia itu tinggal. Nah, ini wilayah tempat pencarian nafkahnya masyarakat hukum adat. Maka situ bertani, berkebun kan. Nah, di sini tempat tinggalnya masyarakat hukum adat. Sebenarnya tata ruang dan tata letak masyarakat hukum adat itu sudah jauh terorganisir dengan baik. Lebih canggih daripada negara hari ini mengatur kan. Daripada negara hari ini mengatur. Iya. Itu lebih canggih lagi secara hukum adat masyarakat adat itu sendiri. Nah, ini menurut Pak Dokter nih, kira-kira negara ini, pemerintah ini tanggapan atau sikap dari pemerintah itu terhadap masyarakat adat itu sendiri bagaimana sampai hari ini gitu. Nah, karena ada rancangan undang-undang kalau tidak salah pada tahun 2020 kemarin yang tidak jadi gitu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Dokter? Oke. Ya, ini juga menarik ya, karena memang ada RUU Masyarakat Hukum Adat. Ya. Nah, RUU Masyarakat Hukum Adat ini kan karena inisiasi dari konstitusi. Tetapi kan saya sedikit ragu sebenarnya dengan lahirnya undang-undang atau RUU ini menjadi undang-undang masyarakat hukum adat ya. Saya sedikit pesimis nih. Mudah-mudahan pesimistis saya ini keliru ya. Ini kenapa nih Pak Dokter agak pesimis ini? Ya. Karena memang sumber utamanya itu kan di konstitusi juga sebenarnya. Ya. Bahwa di dalam konstitusi dan juga ditegaskan di dalam RUU masyarakat hukum adat juga ada di dalam beberapa undang-undang. Ada undang-undang desa juga sebenarnya, ada undang-undang tentang kehutanan dan juga di dalam undang-undang agraria juga yang membahas tentang hukum adat itu ya. Nah, khususnya sebenarnya kan yang saya cukup sedih itu karena negara itu memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat itu ya, dalam bentuk pengakuan yang dikeluarkan oleh negara. Ya, seolah-olah masyarakat hukum adat itu ada atau tidak adanya ditentukan oleh pengakuan dari negara. Kalau negara nggak mengakui, maka otomatis negara menganggap masyarakat hukum adat itu nggak ada. Nah, ini kan soal yang keliru sebenarnya, cara pandang yang sempit yang digunakan oleh negara sebenarnya. Padahal kan masyarakat hukum adat itu malah lebih lahir dahulu, lebih ada daripada adanya negara. Nah, makanya kita sesama kumpulan masyarakat hukum adat ini seharusnya kan berani berkoar untuk itu demi kepentingan masyarakat hukum adat, demi kelangsungan anak cucu, anak kemenakan nih. Ya, anak kemenakan kita bersama ya. Kalau terus terjadi begini ya, maka ya kita akan ketahui akan terjadi ya punah, bahkan sampai hilang itu nanti masyarakat hukum adat. Sekarang pun sudah kita rasakan ya, seperti tanah ulayat. Iya, tanah ulayat yang harus diadministrasikan. Kemudian sekarang kan ditambah negara juga membuat memberikan kepemilikan tanah kepada individu-individu. Itu kan juga gimana ya, pemahaman yang
juga tidak masuk dalam perspektif masyarakat hukum adat sebenarnya. Yang sebenarnya. Kenapa? Masyarakat hukum adat itu kan sifat kepemilikannya kan komunal. Ada yang komunal, ada yang memang pribadi. Iya. Nah, yang komunal ini kan belum terlacak nih sama negara ini. Gimana sistemnya? Di mana dilekatkan? Gimana cara? Apalagi nanti akan ada apa namanya elektronik ya, sertifikat elektronik tanah itu kan sekarang juga mencuat nih. Tanpa ada kertas lagi. Tanpa ada kertas lagi itu. Nah itu kan melekatkan tanah itu dengan individu. Makanya saya katakan tadi, seolah-olah alam ini jadi properti nih. Hanya pelengkap. Iya, hanya kebutuhan manusia tuh. Iya. Hanya untuk keinginan manusia saja. Nah ini kan paradigma ini harus. Tapi karena gini, saya pernah baca bukunya, khususnya suku Talang Mama ya. Suku Talang Mama itu mereka nggak ada kepemilikan tanah. Yeah. Kenapa? Karena mereka kan hidup berpindah-pindah tuh. Betul. Nah, karena mereka hidup berpindah-pindah, ketika mereka pindah di satu tempat, mereka berkebun di sana. Kemudian mencari makan di sana. Yang mereka boleh melakukan jual beli di sana. Jual belinya apa? Benda yang ada di atas tanah. Tanahnya nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya tanah itu punya Tuhan. Nah, ini sungguh menarik sekali nih. Yang diperjualbelikan itu yang ada di atas tanah, tapi bukan tanahnya itu sendiri. Nah, itu menarik sekali itu Pak Dokter. Mungkin bisa dikupas lebih lagi tentang persoalan tanah tadi. Nah, itu kemudian cara pandang itu kan coba diakomodir di dalam undang-undang agraria tuh. Iya. Nah, ada namanya kan asas pemisahan horizontal di dalam undang-undang agraria, bahwa negara mengakui perbedaan antara tanah dengan benda yang ada di atas tanah. Nah, walaupun negara mengakomodir itu sudah ya, tetapi kan tetap menjadikan tanah sebagai komoditas. Iya. Nah, kalau sebagian masyarakat hukum adat dia katakan tanah nggak boleh jadi komoditas, tetapi benda yang ada di atas tanah itu yang menjadi komoditas. Nah, itu yang bisa diperjual. Misalnya kita punya tanah nih, di tanah itu kita tanam palawija, palawija. Nah, yang dijual itu ketika misalnya nggak sanggup, palawijanya yang dijual, bukan tanahnya, tapi karena tanah itu kepemilikan komunal. Iya. Nah, ini perspektif masyarakat hukum adat. Maka cara pandang negara dengan cara pandang masyarakat hukum adat ini agak berbalik berarti. Iya, ada perbedaan tuh. Walaupun di masyarakat hukum adat ada juga mengakui tentang tanah pemilikan pribadi kan, tetapi ada yang komunal. Nah, yang komunal ini kan kalau dalam masyarakat hukum adat dia sebagai tempat tinggalnya masyarakat di luar daripada manusia itu sendiri ya, makhluk di luar manusia. Nah, itu seperti tanah ulayat, hutan ulayat misalnya kan. Seperti dan juga nanti sungai. Sungai itu kan hak ulayat itu. Iya. Laut itu juga hak ulayat. Bukan pemilikannya bukan negara. Negara kan di dalam konstitusi itu kan melakukan pengelolaan. Kan itu dia. Bukan kepemilikan. Bukan kepemilikan, pengelolaan. Pengelolaan itu kan yang harus dipandang oleh negara itu ya. Pengelolaan itu kan secara bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Bukan negara selaku pemegang otoritas negara, tapi juga kan harus melibatkan masyarakat setempat dan juga memperhatikan alam itu sendiri. Ikan itu kan sebagai subjek juga. Ya. Sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Ya. Nah, ini lagi tentang rancangan undang-undang tadi. Ini kan kalau tidak salah ini tahun 2021 ini rancangan undang-undang hukum masyarakat hukum adat itu akan kembali dibahas lagi. Ini kira-kira kalau menurut Pak Dokter ini, karena masyarakat adat itu sendiri secara ulayat itu kan sudah terkotak-kotak secara administratif negara gitu. Nah, ini menurut Pak Dokter gimana ini? Apakah berjalan dengan baik atau bagaimana seharusnya gitu? Nah, ini juga ya, karena seharusnya RUU ini lahir di awal-awal kemerdekaan seharusnya. Seharusnya. Iya. Tetapi kan ini malah datangnya sekarang nih. Pak, dengan kondisi sekarang bahwa negara sudah membagi wilayah administratif tuh di wilayah negara Republik Indonesia. Seperti kan ada provinsi,
kabupaten kota, kecamatan dan kelurahan, desa kan. Nah, sudah dibagi wilayah administratifnya. Kemudian tiba-tiba dibangunkan lagi nih masyarakat hukum adatnya. Nah, berdasarkan pembagian wilayah administratif itu kan perspektifnya negara. Ya, Ya, itu mungkin negara, ya. mungkin karena jumlah masyarakatnya sekian, luas wilayahnya sekian sudah bisa menjadi kecamatan, provinsi atau apa kan. Nah, berbeda dalam perspektifnya masyarakat hukum adat. Kenapa? Karena masyarakat hukum adat luas wilayahnya itu kan tidak sama dengan pembagian atau cara pikirnya negara. Misalnya sekarang kan ini akan menjadi ribut juga nanti. Akan menjadi polemik juga. Ya, betul. Nah, kenapa? Karena misalnya ada salah satu masyarakat hukum adat, dia ingin menampilkan eksistensinya atau coba mendapatkan pengakuan dari negara. Ya. Walaupun itu logikanya terbalik. Seharusnya masyarakat hukum adat yang mengakui negara, bukan negara yang mengakui masyarakat hukum adat, ya kan? Tapi oke lah, kita coba ambil cara pikirnya negara nih. Kita coba ikut ya. Nah, oke lah, kita coba ikut ya. Ada nanti masyarakat hukum adat, dia ingin mendapatkan pengakuan negara. Otomatis yang diperhatikan apa? Yang pertama, ada nggak hukum adatnya? Ada. Diverifikasi, karena tugas negara kan verifikasi, identifikasi sampai ke pelegalan. Ini hebatnya negara nih. Bisa dia verifikasi masyarakat hukum adat, bisa identifikasi dan dikasih juga hak untuk mendapatkan pelegalan bahwa itu disebut dengan masyarakat hukum adat. Ini kan logika juga, terbalik juga logikanya ini. Nah, oke, misalnya terpenuhi itu. Tetapi kan wilayah masyarakat hukum adat ini kadang berada di desa yang lain tuh. Secara administratif. Justru kadang-kadang lebih besar lagi wilayahnya ke desa lain gitu. Betul. Bahkan misalnya di nih saya contohkan Kampar saja ya. Yang sudah dibagi-bagi nih. Bahkan wilayah Kampar itu dulunya kan masuk wilayah Pekanbaru tuh. Iya. Sebagian tanah ulayatnya mungkin ada dimasuk ke dalam skopnya Pekanbaru. Pekanbaru sekarang. Ketika orang ini misalnya orang Kampar, ingin coba mendapatkan pengakuan negara sebagai masyarakat hukum adat, otomatis kan dia juga punya wilayah adat. Gimana cara mengambil wilayah adat yang di luar, wilayah administrasi yang sudah diberikan oleh negara? Nah, ini kan betul. Bagaimana misalnya masyarakat hukum adat tanah ulayatnya kebetulan di kecamatan sebelah atau di desa sebelah. Dia berada di desa yang satunya ini. Gimana cara dia mengambil tanah ulayatnya yang ada di sana? Nah, ini nanti akan menjadi polemik. Ini polemik baru. Terutama kayak seperti Kampar tadi Pak Dokter ya. Kampar ini ada ulayatnya seperti di Rokan, di Pelawan, Pekanbaru, ada beberapa kabupaten yang termasuk Payakumbuh sendiri. Nah, ini akan memang menjadi polemik antar masyarakat itu sendiri nanti terjadi di belakangan kalau ini memang betul-betul disahkan gitu ya. Kecuali kalau misalnya begini ya, masyarakat negara mengikuti cara pandangnya masyarakat hukum adat. Nah, sekarang kan negara coba memaksakan walaupun sebenarnya kan ini dalam proses politik di legislatif ya, tetapi kan produk hukum yang dikeluarkan legislatif kan menjadi produknya negara. Nah, mau tidak mau otomatis kan akan banyak polemik itu tadilah terkait dengan lahirnya otomatis nanti ujung-ujungnya apa? Ya karena pengakuan itu diberikan oleh negara karena negara nggak mau masyarakatnya ribut, ya sudah kita nggak berikan pengakuan. Itu akhirnya, semacam ancaman dia. Akhirnya apa? Akhirnya kan masyarakat hukum adat tetap nggak bisa hidup juga. Ini mau tak mau masyarakat adat biar dia bisa hidup pasang ikut akhirnya. Itu kan pemaksaan terjadi sepertinya. Makanya ini juga akan kita lihat aja lah nanti apakah RUU ini disahkan, kemudian gimana nanti ujungnya ya, endingnya nih. Tapi ketakutan saya seperti itu ya. Walaupun mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi ya saya juga agak pesimis. Ya. Memang itu akan menjadi polemik besar belakangan. Termasuk nanti ini verifikasi, identifikasi dan pelegalan itu kan haknya itu kan ditentukan oleh negara ya. Itu juga
negara apakah punya pemahaman yang lebih nggak terhadap peninjauan dia sebagai masyarakat hukum adat. Nah, ini kalau menurut Pak Dokter sendiri nih, ini mungkin pandangan Pak Dokter sebaiknya, sebagusnya itu bagaimana harusnya gitu negara terhadap masyarakat adat itu sendiri. Oke ya. Solusi lah mungkin yang kalau seandainya ini juga tidak tuntas, tidak selesai, justru menjadi polemik besar. Nah seharusnya negara bagaimana yang tepatnya gitu. Oke, ini kan sebenarnya mengurai benang kusut ini. Iya. Ini sudah kusut dari pangkal. Dari pangkal. Iya, makanya di pangkal itu kita tahu kan para founding father kita itu soam atau datang atau meminta kan ke wilayah-wilayah adat, ke kerajaan-kerajaan ya untuk membentuk negara Republik Indonesia ya. Tetapi kan awalnya bagus ya karena membentuk wilayah negara Republik Indonesia ya. Tetapi kenapa sampai pada akhirnya juga kita akan sulit? Harapan saya sebenarnya atau solusi saya yang saya tawarkan itu pada prinsipnya ya negara coba kembali menata ulang tentang wilayah-wilayah adat yang ada di negara Republik Indonesia ini ya. Negara juga bisa ya otomatis bukan hanya pengakuan itu harus dikeluarkan oleh negara, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh adat. Betul. Ya, melibatkan tokoh-tokoh adat. Ya, karena itu menjadi penting. Nah, ini kan juga sebenarnya kan ada di dalam Pancasila itu sendiri. Ya, ada di dalam Pancasila itu sendiri. Karena kita lihat tuh coba hierarki, misalnya kan di dalam Pancasila itu kan terdapat 5 sila. Di dalam 5 sila itu ada 5 nilai itu kata Prof. Notonegoro tuh. Di sila pertama ada nilai ketuhanan. Kalau ketuhanan ada nilai ketuhanan yang kalau diambil kata dasarnya itu kan Tuhan sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua tuh di sila kedua ada kemanusiaan. Ya. Yang kata dasarnya kan manusia. Ya. Atau subjeknya adalah manusia. Tuhan sebagai supra subjek berarti kan yang melampaui subjek. Ya. Kemudian sila kedua manusia sebagai subjek. Kemudian yang ketiga ada persatuan, kata dasarnya kan satu. Ya, berarti kan mengasumsikan semua itu menjadi satu kan. Kemudian yang ketiga ada kan kerakyatan. Yang satu itu disebut dengan rakyat. Yang keempat itu. Yang keempat ya. Yang keempat itu kerakyatan, yang kata dasarnya rakyat. Kenapa? Yang satu itu disebut dengan rakyat. Nah, yang kelima itu kan keadilan, yaitu kata dasarnya adil. Berarti kan yang adil itu ada, kalau kita lihat secara literally sebenarnya ya, alam itu di mana sih di dalam Pancasila? Nah, ini kan menarik juga untuk kita kaji ya. Alam itu di mana sih sebenarnya? Karena kalau secara literally nggak ada di dalam Pancasila itu alam. Kenapa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Situ ada Tuhan sebagai penentu, sebagai pemegang otoritas dalam penciptaan alam semesta beserta isinya. Di sila 1. Sila 1 itu sudah pasti kan? Nah, nggak akan ada satupun masyarakat Indonesia yang melarang itu atau melanggar itu tuh. Nah, sama semuanya. Yang kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata dasarnya kan nilainya adalah nilai kemanusiaan, kata dasarnya manusia. Ya. Berarti sebenarnya di Pancasila itu kan dia nggak menyebutkan subjeknya secara langsung, tapi kesifatan dari subjek. Cuman ya, hanya saja pemahaman kita ini tentang Pancasila ini yang belum begitu mendalam ya, terhadap pemahaman ya. Maka seolah-olah di sila kedua itu hanya manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan. Hanya manusia saja. Iya. Sementara yang lain yang diciptakan oleh Tuhan itu sebagai subjek kan bukan hanya manusia. Ya, juga ada alam. Ya, jadi Tuhan sebagai supra subjek, Tuhan menciptakan manusia dengan alam. Sebagai apa? Sebagai subjek. Sebenarnya di dalam sila kedua itu secara maknawi
ya secara interpretasi ya bisa kita dekatkan bahwa yang memiliki sifat kemanusiaan itu bukan hanya manusia tapi juga alam. Karena sifat kemanusiaan itu kan lembut, penyayang ya. Alam juga kan penyayang. Kalau alam nggak sayang sama manusia, mungkin udah lama punah nih manusia. Betul. Karena sayangnya alam lah, karena alam memberikan manusia kebutuhan hidup ya. Kalau nggak ada alam, manusia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena ada alam inilah manusia memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah ini kan jadi sila kedua ini seharusnya bukan kita maknawi hanya dalam konteks manusia saja. Subjeknya bukan hanya manusia saja. Subjek bukan. Seharusnya kan sila kedua ya kalau kita bentang secara luas ya kesubjekan yang adil dan beradab. Jadi semua subjek yang adil dan beradab itu aja. Nah, yang disatukan itu di dalam sila ketiga itu persatuan kan satu. Persatuan. Itu adalah manusia beserta lingkungan semua yang ada di dalam wilayah NKRI ini. Bukan hanya manusia saja berarti. Bukan hanya manusia saja. Selama ini kan persatuan tuh dilihat ras, suku, itu kan masih perspektif manusia nih. Seharusnya nggak itu wilayah-wilayahnya. Makanya kan kalau seperti kita dulu kan di awal kemerdekaan bukan orangnya tuh. Tapi kan ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera. Anak muda yang dilekatkan dengan kewilayahannya. Iya. Dimaknai di sana sebenarnya ya anak muda include di dalamnya wilayahnya. Nah, berarti alamnya bukan hanya manusianya saja, bukan pemudanya saja. Betul. Nah, kalau enggak ngapa disebut dengan Jong? Cukup Jongnya saja dikedepankan anak muda Indonesia yang berada di sini. Tapi ini kan enggak Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Java. Berarti kan include di sana. Oh, saya muda yang berada di Sumatera, di lingkungan Sumatera, kita sama-sama. Kebetulan saya sebagai manusia, perspektifnya sesama manusia yang memahami juga sama berinteraksi dengan manusia. Itulah mungkin disebut dengan ya di dalam Islam itu ya disebut dengan khalifah itu kan. Khalifah itu kan memimpin, ada yang dipimpin kan. Bukan hanya satu subjek. Nah, itu juga di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Yang dipimpin oleh hikmat. Nah, ada yang kerakyatan itu, yang rakyat itu kan adalah subjek, semua subjek, manusia dan alam. Nah, yang dipimpin berarti ada pemimpin. Ditunjuk di antara rakyat ini untuk menjadi pemimpin. Oh, ada manusia. Dalam manusia itu juga dibentuklah secara permusawaratan di sana. Nah, dipilih dia dengan cara bermusyawarah. Itu esensinya sebenarnya. Maka dipilih, makanya kan kedatuan kita dulu nenek mama kita tuh sistemnya kan musyawarah. Bukan one man one vote sebenarnya. Ini menarik sebetulnya nih, Pak Dokter. Karena masyarakat adat sendiri, terutama di Sumatera bagian tengah ini, ternyata sudah menerapkan dari Pancasila itu sendiri sebelum adanya Pancasila malahan. Atau memang negara ini mengadopsi dari sistem yang dipakai oleh masyarakat adat ini sendiri gitu. Karena memang ya para founding father kita kan mengatakan Pancasila itu kausa materialisnya apa? Kausa materialisnya adalah masyarakat semua masyarakat Nusantara. Jadi Pancasila itu intisari dari masyarakat Nusantara. Otomatis masyarakat Nusantara yang hidup sebelum Pancasila lahir. Iya. Nah, itu intinya. Makanya dimuatlah di dalam 5 sila itu. Nah, makanya saya katakan juga sebenarnya ya. Secara literally Pancasila kita memang belum lengkap. Ya. Kalau secara literally ya, karena nggak ada bahasa alam di sana. Tetapi secara maknawi, ya Pancasila kita ini sudah lengkap, utuh. Ya, utuh dia. Kalau kita memahami sila kedua itu, si subjek itu dengan kesifatan, bukan dengan makna kata dasarnya, yaitu manusianya. Ya, tapi kesifatannya itu tadi. Nah, maka kita ini sudah lengkap sebenarnya dalam konteks Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu juga diambil dari intisarinya masyarakat. Kan itu para founding father mengatakan dari mana sih datangnya Pancasila? Kausa materialisnya dari masyarakat hukum adat. Bukan masyarakat modern, bukan masyarakat modern, tapi masyarakat hukum adat. Nah, makanya sekarang kan terjadi peralihan nih ya.
antara masyarakat hukum adat dulu dengan masyarakat modern hari ini sudah mulai tinggal. Malah sekarang ini coba orang agak jaga jarak nih dengan atau menjauh dari Pancasila itu sendiri. Nah, kira-kira masyarakat sekarang nih Pak Dokter, peranan masyarakat adat sendiri terhadap Pancasila itu sendiri sekarang ini bagaimana? Kalau saya pandang Pancasila masyarakat hukum adat hari ini ya, yang masih hidup, yang masih eksis hari ini, dia sudah hidupnya itu memang Pancasila. Sudah sangat Pancasila sekali. Iya. Makanya yang seharusnya ya memang kenapa? Karena di dalam praktek berkehidupannya ya memang itulah Pancasila. Justru masyarakat modern ini yang harusnya belajar ke masyarakat hukum adat dalam memahami Pancasila itu sendiri. Ya, ini menarik sekali nih. Seharusnya masyarakat modern itu sendiri yang belajar ke masyarakat hukum adat itu sendiri. Iya. Tentang bagaimana penerapan Pancasila itu sendiri. Nah, ini menarik pada. Tambahan satu lagi ya. Nah, karena gini ya, saya juga sedih ya melihat para pembuat peraturan perundang-undangan. Ini yang menjadi catatan saya mungkin di semua diskusi saya seperti di kelas kuliah ya. Karena kebetulan saya juga mengajar ya di Fakultas Hukum Universitas Riau ya. Nah, saat kuliah, saat isi seminar, saat menyampaikan pendapat di hadapan publik ya, saya katakan bahwa kenapa sih para pembuat undang-undang itu ya, apakah eksekutif maupun legislatif ya, itu baik mungkin ini juga untuk Pemkab Kampar ya khususnya dia, juga di Provinsi Riau, juga semua yang ada di Sumatera bagian tengah ini. Nah, ini saya sampaikan kepada tuan-tuan ya yang duduk di eksekutif dan legislatif ya, itu kalau bisa ya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu supaya peraturan perundang-undangan itu membumi ya, dapat dirasakan oleh masyarakat adat, maka lakukanlah studi banding itu menyelami masyarakat adatnya, bukan ke luar negeri. Karena paradigmanya berubah tuh. Kalau ke luar negeri otomatis kan, wah di luar negeri begini. Masuklah sisipan-sisipan dari luar negeri itu ke dalam peraturan perundang-undangan itu. Karena gini, peraturan perundang-undangan itu kan bisa membentuk kebudayaan karena sifatnya memaksa. Betul. Ya. Karena sifatnya mengatur. Otomatis kan mengatur perubahan atau cara hidupnya masyarakat. Kalau dia ambil dari luar, kemudian diterapkan di negeri kita, ya, otomatis negeri kita ini akan menerapkan semua yang ada dari luar ke dalam. Wajar saja lama kelamaan budaya kita ini berubah. Lama-lama negara kita para pemimpin kita ini juga yang menyebabkan matinya kebudayaan kita ini. Kebudayaan asli kita sendiri. Iya, kebudayaan asli kita sendiri itu. Nah, ini nih kan paradigma. Makanya dirubah mindset itu. Coba kalau ada pembuatan peraturan perundang-undangan, kita turun ke masyarakat, ambil nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hukum adat itu, masukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nenek mama, anak kemenakan, datuk-datuk, alim ulama, cendrik pandai, ya, itu semua sejalan seiring dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Ini kan banyak kita lihat pro kontra ketika peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan, pro kontra terjadi. Kenapa? Karena itu kadang nggak sesuai dengan masyarakat. Ya, anggota legislatif studi bandingnya keluar, menyerap budaya luar, menjadikan budaya luar ke dalam budaya kita. Karena undang-undang ini di lain sisi saya katakan, dia membunuh kebudayaan. Itu titik kejamnya peraturan perundang-undangan. Kenapa? Dia sifatnya maksa, mau nggak mau. Misalnya gini, KUH pidana. Dulu di kampung gitu, ya, itu kan kalau kelahi, anak kemenakan nih, kalau kelahi itu kan panggil nih datuk dari suku nih yang kelahi antara dua suku, panggil datuk nih, kepala sukunya kan, dipanggil dua-duanya. Gimana nih anak kemenakan kita nih? Gimana caranya menyelesaikan? Cukup dengan kelahi dia itu dijadikan dia saudara. Dengan cara apa? Bisa jadi potong ayam, potong kerbau, jadi dia saudara.
begitu cara masyarakat hukum adat kita ini ya memperlakukan halus sekali dia memperlakukan cara berinteraksi antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam pun begitu kan. Selain manusia tadi ya? Selain manusia, misalnya kan seperti yang saya sampaikan juga nih, musim durian misalnya, ini kebetulan musim durian. Musim durian, jatuh tuh durian. Orang-orang dulu beda sama orang sekarang. Kearifan orang dulu ditinggalkanlah. Misalnya jatuh 5, tinggalkan 2 biji durian. Iya, yang dibawa 3. Yang dibawa 3 pulang. Itu yang dimakan. Kenapa yang 2 nih? Haknya bisa jadi harimau yang makan situ, monyet, ya binatang yang ada di sana, bahkan makhluk-makhluk lain kan yang makan di sana. Karena yang diam di bumi ini bukan hanya manusia, semua makhluk. Pemahaman itu kan sudah ada di dalam pemahaman masyarakat hukum adat. Nah, cuman sekarang juga seperti yang tadi itu nilai-nilai itu memang seperti sudah memang dihilangkan karena mungkin ada sebagian masyarakat menganggap bahwa itu syirik, itu ini segala macam lah yang perspektif dari orang-orang sekarang terhadap nilai itu sendiri. Padahal memang nilai itu sendiri ternyata justru malah melihatkan interaksi antara manusia dan alam itu sendiri ternyata Pak Dokter ya. Dan itu kira-kira ini Pak Dokter, apakah masyarakat adat sekarang ini mereka juga sudah terpengaruh oleh pola-pola yang dibawa atau dibuat secara paksa oleh pemerintah itu sendiri untuk membuat hukum itu sendiri gitu, atau masih ada yang masih bertahan kira-kira untuk di wilayah Sumatera bagian tengah ini? Oke ya, kalau kita lihat ya faktanya hari ini ya, kita tidak bisa nafikan bahwa peraturan perundang-undangan itu kan membentuk sikap dan cara atau berperilakunya manusia. Itu betul, itu faktanya. Kenapa? Karena bisa kita lihat sekarang kan terjadi pergeseran cara hidup manusia, cara hidup masyarakat hukum adat juga terjadi pergeseran itu. Tetapi bukan juga kita katakan bahwa secara keseluruhan masyarakat hukum adat ikut dengan ritme itu. Ada juga masyarakat hukum adat kita itu masih tetap mengikuti pola-pola yang yang sudah lama diterapkan oleh nenek-nenek kita dulu. Nah, ini kan juga ya harapan saya kan kalau bukan kita yang menjaga hukum adat, hukum di kita, ya para politisi juga ya. Itu kalau bisa ketika duduk menjadi pemimpin, karena memang saya juga ya seharusnya nenek mama anak kemenakan itu juga harus jadi anggota legislatif dan harus jadi pemimpin-pemimpin di daerah mereka. Iya. Kenapa? Karena mereka yang tahu sebenarnya kondisi wilayah mereka, bahkan kearifan. Nah, sehingga nanti ketika membuat kebijakan seiring sejalan tuh dengan wilayah mereka itu tadi. Nah, sekarang kan kesannya gimana ya? Saya juga apakah ya di lain sisi kan soal kearifan juga ya, makanya membuat nenek mama ya anak kemenakan kita yang paham tentang hukum adat tempatan itu juga tidak mau terjun ke politik ya. Tetapi kan kalau saya sih katakan ayo ikut sama-sama kita benahi negeri kita ini, kita kembalikan hukum-hukum adat yang dahulu ada dan digunakan, bahkan sampai hari ini masih tetap eksis juga walaupun sebagian masyarakat saja yang mengikutinya. Tapi kalau bukan kita tuh siapa lagi tuh yang untuk merubah itu, mengembalikan itu, mengangkat batang terendam itu kan. Nah, ini karena batang itu kan sudah ada di dalam itu. Tinggal diangkat saja langsung selesai. Salah satu caranya adalah dengan ya isilah posisi-posisi penting itu. Artinya masuk ke dalam sistem. Di pemerintahan itu sendiri, karena memang betul tidak hanya cukup masyarakat adat itu sendiri yang mengembalikan pola-pola yang lama itu untuk muncul kembali, tapi juga perlu dari peranan dari pihak pemerintah yang juga ikut mengembalikan sistem-sistem yang canggih yang sudah diterapkan oleh
nenek moyang kita terdahulunya gitu. Ya sekarang sudah terpola mindset luar yang ditanamkan ke dalam. Memang sekarang mungkin agak sulit, tapi ya itulah kerja sama kita semuanya, sanak pemilik keluarga yang ada di Nusantara, terutama di Sumatera bagian tengah. Ya mari kita kembalikan sistem dan pola yang sudah dilakukan, sudah dibuat, sudah diterapkan oleh nenek moyang kita terdahulunya yang begitu canggih. Nah, mulailah kembali untuk sama-sama kita hidupkan kembali, sehingga bagaimana masyarakat yang ada di tempatan atau masyarakat yang ada di Sumatera Tengah, terutama di Nusantara ini, bisa kembali hidup damai, hidup tentram dengan alamnya yang ada di Nusantara ini. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup, pesan dari Pak Dokter, kira-kira apa untuk baik itu anak kemenakan, baik itu mahasiswa, baik itu kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara ini, terutama di Sumatera bagian tengah ini, untuk kedepannya terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Oke ya, saya berharap ya kepada khususnya ya generasi-generasi muda ya. Walaupun kita juga tidak bisa nafikan hari ini teknologi itu bergerak sangat cepat ya. Kita juga tidak nafikan hari ini pengaruh-pengaruh dari ya khususnya teknologi ya. Karena memang kalau pengaruh kebudayaan itu masih bisa kita filter. Tapi kalau pengaruh teknologi ini kan sulit sebenarnya. Hanya saja tinggal dikombinasikan. Yang penting nilai-nilai dan asas-asas yang ada, yang muncul, yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita dulu, dengan berbagai macam nanti kita kemas dengan teknologi, itu yang tetap kita jaga tuh nilai-nilai dan asas-asas itu sendiri. Nah, jangan lupakan budaya kita, jangan lupakan masyarakat hukum adat kita, jangan lupakan juga hukum adat kita ya. Kenapa? Karena walaupun kita berada di mana saja ya, tapi tetap kita angkat dan tetap kita sirami, kita pupuk terus ya, atau kita laksanakan terus ya, semua kebudayaan-kebudayaan kita itu. Nah, ini untuk para generasi muda. Sedangkan untuk pemangku kepentingan ya, untuk pemangku kepentingan ya, ini saya berharap kepada semua pemangku kepentingan kita ini sedikit banyaknya pro terhadap masyarakat hukum adat. Saya rasa kalau seandainya masyarakat hukum adat dulu ya itu berpola sama seperti kita hari ini, mungkin kita hari ini nggak akan bisa menikmati satupun sumber daya alam. Mungkin hari ini yang tinggal sama kita adalah pencemaran dan ya rusak dan tercemarnya lingkungan. Mungkin hari ini kita nggak bisa menikmati buah-buahan, mungkin hari ini kita nggak bisa menikmati makanan-makanan, semua punah. Kalau seandainya masyarakat hukum adat dulu berpola sama seperti kita hari ini, tetapi masyarakat hukum adat dulu dia nggak mau terpongah dan tidak mau ya membuat atau merubah cara hidupnya seperti kita hari ini. Untuk apa? Supaya sumber daya alam itu berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh anak cucunya. Begitulah visionernya masyarakat hukum adat kita itu. Dia berpikir ke anak cucu. Makanya saya juga ingat waktu saya di kampung ya, di Air Tiris ya. Itu datuk saya dan nenek saya tanam durian. Sampai waktu itu kan disampaikan oleh masyarakat, untuk apa ditanam? Tidak juga bisa kita nikmati gitu. Terlagi kita mati. Iya, terlagi kita mati. Tapi tetap ditanam. Dia katakan ini untuk anak cucu saya. Begitu cara pikirnya. Sudah jauh dia. Ya jauh dia ke depan supaya anak cucunya tetap merasakan tuh buah-buahan itu sampai dirasakan oleh lidah-lidah anak cucunya. Nah, begitu juga dalam misalnya kan negara nih, terutama berinvestasi, terutama untuk meningkatkan PAD daerah ya,
pendapatan daerah, kemudian APBN ya, misalnya meningkatkan anggaran negara misalnya, dengan cara menjual semua sumber daya alam. Nah, ini juga kan cara pikir yang keliru sebenarnya. Coba kita pikirkan bersama. Kenapa? Karena kalau untuk kebutuhan, saya yakin alam di Indonesia mampu memberikan kebutuhan untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi kalau untuk keinginan, itu satu manusia saja di Indonesia nggak akan mampu untuk dipenuhi oleh alam itu sendiri. Karena keinginan yang dikedepankan hari ini, negara didasarkan pada keinginan ataukah kebutuhan. Betul. Nah, kalau kebutuhan saya yakin sampai anak cucu kita pasti terpenuhi. Tapi kalau untuk keinginan, itu satu orang pun, mungkin saya sendiri, keinginan ingin menguasai dunia. Nah, ya kan? Makanya nggak akan cukup dunia ini untuk memenuhi keinginan kita satu orang saja. Nah, ini nih, mindset inilah harus ditanam di dalam menentukan kebijakan-kebijakan di wilayah kita. Nah, itulah. Oke. Kita sudah sama-sama mendengar tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu terhadap masyarakat hukum adat dan terhadap lingkungan itu sendiri, kita sudah mendengar bersama-sama bahwa banyak hal ternyata di Sumatera bagian tengah, terutama di Kampar itu sendiri, yang saya tangkap yang lebih penting itu adalah tentang pendidikan, karena pendidikan inilah yang akan membawa kita menjadi sesuatu pada akhirnya nanti, sehingga kita bisa merubah sistem pola yang lebih baik lagi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Sumatera bagian tengah adalah sumber dari segala sumber, inti dari segala inti yang ada di Nusantara ini. Nah, ini seperti pesan Tuan Guru Abdul Somad bahwa orang Kampar jangan menjadi pengkhianat di tempatnya sendiri, karena Kampar itu sendiri adalah tempatnya orang-orang cendekia, tempat orang-orang yang mempunyai ilmu, tempat menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu, bagi saudara pemilih, teman-teman yang ada di Sumatera Tengah, terutama di Kabupaten Kampar, ingat, janganlah lengah kita terhadap apa yang ada di kabupaten kita. Untuk itu, kawan-kawan yang ada di Nusantara, terus ikuti konten kita agar kita selalu berbagi, memberi tentang cerita sejarah yang ada di Nusantara dengan sejujur-jujurnya.